ahad, ahad. Ya Allah ya salam, antas salam, as-salatu was-salam ala sayyidis salam fi kulli waqti yawmina.
riju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi'adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masrur wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwa salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam, bismillahil ajijil hakim, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan dalam segala rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkenan meluaskan nikmatnya kepada kita, rezeki yang tiada berkesudahan, kehidupan yang istiqomah di jalan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah selalu mengasihi sayangi kita dan mempertemukan bersama selalu bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia dan barzah dan akhirat, dan menyertakan ibu bapak kita, keluarga kita, handai tolan kita, anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang inayah, yaitu pertolongan-pertolongan Allah, perhatian-perhatian Allah kepada kita selama ini. Ternyata perhatian Allah itu, pertolongan Allah itu meliputi segala perbuatan kita, meliputi segala keberuntungan-keberuntungan kita, sehingga kita sadar keberuntungan-keberuntungan itu tidak ada wujud kecuali hanya wujud keagungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakun hunaka illa mahdul ibdali. Tidak ada di sana sedikit pun, bahkan semua itu sudah ditentukan fil ajali, dalam ajal, dalam ketentuan yang sudah ada sebelum kita dilahirkan, sebelum alam semesta ini ada. Subhanallah. Illa mahdul ibdali, semuanya adalah karunia Allah, wa azimun nawali, dan keagungan Allah untuk agar segala cita harapan kita dikabulkan Allah. Kalam selanjutnya dalam kaidah ini, alima annal ibad ay alimallahu, Allah mengetahui annal ibadah,
bahwasanya seorang hamba itu yatasyafuna ila juhuri sirril inayah, berharap sekali ila zuhuri sirril inayah, untuk menjohirkan, menampakkan rahasia pertolongan Allah itu, terjadinya pertolongan Allah itu langsung seketika di hadapannya. Tetapi Allah berfirman, faqala yaqtasu bi rahmatihi may yasha, Allah mengkhususkan rahmatnya itu may yasha kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa alimallah, Allah mengetahui annahu law khalahum wa zalika latarakul amalu i'timadan alal ajali. Allah mengetahui, andaikan Allah mensunyikan pertolongannya, inayahnya kepada mereka, maka latarakul amalu i'timadan, tentulah mereka meninggalkan amal-amal yang pokok bagi mereka, karena i'timadan, berpedoman alal azali, atas ketentuan takdir ajal, daripada ajal yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah berfirman, faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini teorinya berat yang memahami ya, apa maksudnya ya. Tapi itu bahasa tertulis ya, bahasa tertulis. Kita perlu bahasa yang sifatnya membumi, bahasa yang membumi, bahasa yang kita mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa maksudnya? Begini, manusia itu yatasyafuna ila zuhuri siril inayah, sudah mengerti manusia itu hamba-hambanya yang beriman ya, bahwa doa yang disampaikannya itu tidak akan terwujud kecuali sudah ditetapkan azali. Misalnya kita berdoa, ya Allah as'aluka rizqan kasiron, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Lalu sebulan kemudian atau 1 minggu kemudian dia mendapatkan rezeki yang melimpah, maka yang dimaksud kejadian itu adalah bahwa rezeki melimpah itu bukan karena doanya itu, tapi karena memang sudah ditetapkan secara ajali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya takdir Allah, ya kah? Takdir itu ada baik, ada takdir buruk. Itu kan iman kita tuh. Nah orang awam memahami bukan karena doa kita itu terjadi. Masa doa memiliki kekuatan? Doa tidak memiliki kekuatan. Lalu doa itu apa? Doa itu hanya kita menjohirkan betapa kita adalah hamba Allah yang sangat hina dina, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah, itu kita tahu, ya lah. Bagian yang kedua lagi, bahwa jika doa itu menjohirkan, namun juga doa itu memberi tanda kepada kita. Tanda itu ya namanya tanda, bisa ada, bisa tidak, ya kan? Bisa tapi tanda ini pasti. Namun beberapa hal cara penguraiannya berbeda-beda. Anda pernah melihat orang mencari batu bara, dimulai kalau dulu tanpa teknologi namanya singkapannya lah. Nah, kayaknya ada tanda-tanda di gunung ini ada batu bara, ya kan? Wah, ini tandanya, nah ada batu baranya keluar gitu kan. Ujung-ujungnya ada bagian tertentu, ada bagian buritnya kah, bagian pantatnya kah, bagian mananya kah. Setelah itu baru orang yakin bahwa di situ ada batu. Tapi besar dan kecilnya tidak tahu, ya enggak? Banyak dan tidaknya tidak diketahui. Baruan sekarang ada teknologi kan, banyak besarnya itu bahkan bisa dihitung orang, ya kan, dari atas gunung pun dia dapat melihatnya. Nah, itu yang dulu. Bila orang berdoa, berarti itu tanda bahwa ada kemungkinan besar ketetapan Allah diajali sana. Misalnya Tuan A berdoa, si hamba yang beriman ini, Allahumma as'aluka rizqan kasiran, ya Allah aku mohon padamu rezeki yang banyak. Kenapa aku ini tiap hari selalu membaca doa Allahumma as'aluka rizqan kasiran? Berarti ada tanda
diajali itu menetapkan aku akan mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, gitu kan. Maka yakinlah dia dalam keadaan itu, bahwa bila dia dapat berdoa berarti pasti dikabul, karena bila dia mengeluarkan doa pasti sudah ada ketetapan diajali. Hanya besar dan kecilnya aja tidak tahu, ya kan? Ya enggak? Seberapa besarnya tidak tahu. Yang di istilah Al-Quran itu bighairi hisab, ya kan? Min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak dapat diperhitungkan, ya enggak? Tapi tandanya sudah ada. Nah, karena begitu bagian-bagian yang lain berulang, mungkin penyakit dia berdoa, setelah berdoa sembuhlah penyakit, ya enggak? Ketika dia berdoa minta rezeki yang banyak, dapatlah dia rezeki yang banyak. Ketika dia berdoa minta berkah, dapatlah berkah yang banyak. Nih hamba yang khawas sudah nih. Ini hamba yang khawas. Tahulah dia, setiap dia berdoa itu tanda pengkabulan hajat permintaannya. Sudah tahu dia. Namun ini baru kalam ini berbicara, kalam saya ini bicara. Alimallah, Allah tahu semua keadaan kamu itu. Annal ibad yatasyafuna ila zuhuri sil inayah. Lalu kalian bersengaja mengangkat tangan berdoa kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, gitu kan? Yatasyafuna ila zuhuri, supaya tampaklah hasil doa itu, supaya doa itu memang berhasil. Langsung anak yang sakit langsung sembuh, ya enggak? Allah tahu itu, kalian itu ingin menampakkan sirril inayah, kekuasaan Allah di hadapan mata terjadi. Bila berdoa orang sakit langsung sembuh. Bila berdoa rezeki langsung kesempitan rezeki. Ya Allah, beri aku rezeki yang banyak sebanyak langit dan bumi. Doa kepingin langsung johir, besok langsung jadi sultan jadi sultan kaya gitu kan. Allah tahu itu. Tetapi Allah berfirman, kata saya, faqala yaktasu bi rahmatihi may yasha. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengkhususkan bi rahmati, rahmatnya itu may yasha, kepada orang yang dikehendaki. Pikiranmu banyak, minta rezeki banyak, tapi Allah memberi sebahagian persen, 10% saja Anda menjadi rezekinya banyak. Padahal kamu ingin menjohirkan 100%. Minta dibelikan pesawat, ya kah? Allah, atau waktu muda sudah bercita, mudahan istri saya 4 orang ya Allah. Wah, ya. Kemudian Allah mengabulkan hanya 1 orang saja, ya kan? 1 orang ini pun susah, bukan main memeliharanya, ya enggak? Konflik terus di rumah, ya lah. 1% atau 10% saja dikabulkan Allah. Kamu ingin 100%, tapi Tuhan mengabulkan hanya 10%. Yalah, karena itu ketetapan ajali. Oh, begitu Kak? Iya, begitu. Ada yang dikabulkan Allah 100%. Ya kan? Ada kepingin dia berdoa kepada Tuhannya minta jadi orang kaya, betul. Dia menjadi orang kaya sesuai kehendaknya ada. Tapi ada Allah membagi-bagi rezekinya. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an itu, padallahu ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah melebihkan satu sama lain di antara kalian dalam masalah rezeki. Nah, subhanallah. Yalah. Wah, kalau begitu, kalau sudah nyata-nyata ditetapkan diajali, buat apa lagi kita berdoa kepada Allah? Ya enggak? Dah kita diam aja sudah. Lalu Allah berfirman, wa alimallah, Allah mengetahui annahu law khalahum wa zalika, Allah mengetahui jika hanya berpedoman tadi sekehendak Allah saja rezeki itu di zaman ajali, kamu tidak akan lagi berbuat kebaikan. Wa zalika la tarakul amalu itimadan, pasti kamu akan meninggalkan amal-amal soleh. Akhirnya kamu tidak mau lagi berdoa karena kamu tahu hakikatnya sudah ditetapkan dalam takdir. Ngapain lagi berdoa, gitu kan? Iktimadan, kamu pegang semua itu alal ajali, atas ajal, ketetapan ajali itu pada dirimu. Namun Allah berfirman kepadaku, hei manusia, inna rahmatullah, dalam Al-Quran, qoribun, sesungguhnya rahmat Allah, qoribun, amat dekat, minal muhsinin,
kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Oh, kalau diam saja kita akan tersisihkan menjadi orang yang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pemberian Allah. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu ya banyak berdoa aja sudah nih, banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena firman Tuhan ada, inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat sekali kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, jadi kayak apa nih? Antara dua lah, yalah di tengah-tengah yalah, kanan dan kiri. Kalau dulu ada ilmu kalam mulai abad 1 Hijriah atau abad 1 100 kira-kira tahun 90 80 Hijriah sampai 100 Hijriah, sampai bergulir sampai 150 sampai di zaman Imam 4 Imam Syafi'i itu terjadi konflik menyangkut pemahaman ini dalam ilmu kalam ya, dalam ilmu kalam. Sehingga timbullah kelompok namanya Jabariyah, ada kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah berpedoman amal itu harus dikerjakan, harus berikhtiar. Qadariyah sehingga bahkan seseorang hanya akan memperoleh atas apa yang diusahakannya. Dia harus berusaha, kalau tidak ada usaha tidak mungkin ada hasil. Mereka berpedoman kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini tadi, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Jadi atau ayat lain yang terkenal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya suatu kaum, suatu bangsa itu tidak akan berubah kecuali diri mereka, bangsa itu sendiri merubah keadaan bangsa itu. Wah, itu firman yang mereka pegang. Itu kelompok mazhab Qadariyah. Nah, lawan dari Qadariyah Jabariyah. Nah, sama ini Jabariyah, ada lagi Jabariyah. Jabariyah itu bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam takdir Allah, nggak usah berbuat apa-apa lagi. Jadilah Jabariyah. Manusia itu seperti wayang. Tahu wayang? Wayang golek, wayang kulit. Ya, tergantung Tuhan kemana Allah meniupkan angin, kemana kapas ditiupkan, jatuh, maka disitulah jatuh dia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berpedoman dengan firman Tuhan yang ini tadi, yaqtasu bi rahmatihi mayasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi terserah Allah aja. Kehendak Allah aja di mana tempatnya, ya situlah berada. Begitu saja. Kelompok ini disebut dengan kelompok Jabariyah. Jabariyah akhirnya. Nah, Anda sekarang mendengar kalam Ibnu Athaillah ini disuruh berada di posisi di antara kedua itu. Namanya kalau dalam akidah, akaid, keyakinan, itikad, namanya adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan betul segala sesuatu yang terjadi ini sudah ajal itu sudah ditetapkan di ajal. Ya enggak? Tapi juga betul bahwa kita perlu berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pandai berdoa, menjadi orang yang banyak permintaan kepada Allah, menjadi orang yang berbuat kebaikan, karena perbuatan kebaikan dan doa itu adalah bukti langsung ketetapan Allah diajali. Maka itu juga merupakan tanda akhirat kita. Yalah. Nah, meskipun ya memang tidak pasti tandanya, ya enggak. Maksud tidak pasti itu tidak tahu kita besar kecilnya. Kira-kira nih masuk surga nih, kira-kira yalah. Bisalah masuk neraka, bisa. Mana kita tahu akhir hayatnya, yalah. Ya enggak. Cuma kalau begini kelakuannya kemungkinan besar. Kerjaannya main judi, nggak mau sholat, apalagi tidak mau bersedekah, dengan agama tidak mau tahu, tidak ada perhatian dengan agama,
Ya kah? Ada majlis taklim, mana tahu urusan majlis taklim, ngapain majlis taklim tuh dudukan ngobrol di situ. Oh begitu malah. Ada kemungkinan enggak dia itu masuk neraka atau masuk surga? Ada kemungkinan, tanda-tandanya masuk ke dalam api neraka. Tapi siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia bertobat dan istiqomah kepada Allah, kemudian dia meninggal, dia taubatnya diterima, bisa jadi dia masuk surga. Ada kemungkinan lain, namun persentasinya berbeda ya lah. Nah, mungkin 80% ini ada kemungkinan masuk ke dalam api neraka, tinggal 20% nih kira-kira gimana nih di akhir hayatnya nih. Iyalah, Masya Allah. Begitu juga yang tadi, yang baik itu 80% masuk surga. Udah tahu kita di akhir hayatnya 20% apa? Nah, bisa jadi kufur enggak? Bisa, ada orang seperti itu. Ada kejadian dia beriman, bertakwa, ya kan? Dia mencintai istrinya secara bagus. Di akhir hidupnya dia terkejut. Istrinya ternyata kawin lagi dengan orang lain tanpa sepengetahuannya. Wah. Jadi istrinya punya suami 2 orang. Masya Allah, melihat begitu dia sakit hati. Dia putus asa. Kenapa? Istrinya disayangnya, dia selama ini sholat, habis melihat kejadian itu dia frustasi, dia tidak mau sholat. Tidak mau sholat dia. Tidak mau sholat. Akhirnya tidak mau sholat. Dia rasanya tidak percaya dengan ketentuan Allah seperti itu. Kenapa selama ini dia tidak tahu? Dikibuli oleh istrinya. Ya Pak, bisa terjadi itu. Putus asa di hatinya. Akhirnya dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, main judi, tidak tahu apa-apa lagi dengan kita, sampai dia meninggal dunia. Kayak apa? Yuk, apa kabar? Ayo, hati-hati. Nah ini yang terjadi pada kita selama ini. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita lah. Nah. Patahsilu anna sirrul inayah, ujar Syekh Muhammad Ajibah ya dalam kitab Iqazul Himam. Maka hasillah anna sirrul inayah, bahwasanya rahasia pertolongan itu innama tazharu alal muhsinina al muttaqinina li amalihim, ialah rahasia inayah pertolongan Allah itu. Kalau engkau ingin tahu nanti orang masuk surga dan neraka itu karena inayah Allah, ya enggak? Karena pertolongan Allah, yalah, karena kehendak Allah. Maka ketahuilah, untuk mengetahui rahasia pertolongan Allah itu ialah innama tazharu alal muhsinin al muttaqin, bila engkau mendapat adanya tampaknya pada diri seseorang atau pada dirimu, engkau alal muhsinin, engkau tergolong orang-orang yang suka berbuat kebaikan, suka beramal soleh, suka duduk di majlis taklim, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, ya kah? Suka bersedekah, ya kah? Suka kehidupan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, al-muttaqin. Engkau melihat tampaknya adalah ketakwaan, li amalihim, dalam amal-amal mereka. Al-mukhlisina fi ubudiyati rabbihim, tampaknya pada dirinya dia mampu melaksanakan ikhlas dalam amal ibadahnya. Nah, dia kelihatannya berdasarkan ilmunya tahu ini sudah ikhlas, ya kah? Nah, itu berarti inayah Allah. Itu berarti orang itu mendapatkan rahasia inayah Allah. Paman istadda ilal hukmi sabiq wa tarkul amal fahuwa magrur. Adapun orang-orang yang istanada, yang menyandarkan hanya kepada hukum-hukum yang ajali, takdir Allah, ya kah? Ada orang menyandarkan, kenapa kamu mencuri? Ya, dalam takdir sudah mencuri aku nih, jadi kayak apa mencuri ya aku nih? Karena dalam takdir aku nih miskin, jadi ya miskin ya aku nih mencari rezeki pun dengan cara mencuri. Itu takdir Allah juga. Kenapa tidak pakai helm nih tadi polisi? Prit polisi ya lah.
Kenapa jadi tidak pakai helm? Takdir Pak Polisi. Takdir sudah. Orang-orang seperti itu watarkul amal, pasti dia akan meninggalkan amal-amal solehnya. Bahwa magrurun wa matrudun, orang tersebut magrur, orang tersebut ditipu oleh pikirannya sendiri. Kada lengkap yalah. Nah, liibtalihil hikmati, sehingga dia membatalkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Wa man istanada ilal amali duna nazri lil qudrati wal masyiyati sabika. Tetapi ada lagi orang yang beramal saja, sembahyang rajin, bersedekah rajin, berhaji dia, beramal soleh, ke pengajian majlis taklim rajin dia, bagus. Dia hanya menyadarkan di situ saja, tanpa melihat bahwa perbuatan soleh yang dilakukannya itu adalah anugerah pertolongan Allah. Nah, hati-hati jerseh. Bahwa jahilun, orang itu jahil, orang itu jahil. Nah sini, biidi minal hadari gopil, dia sudah kembali menjadi orang yang gopil, yang lalai kepada Allah. Ini bahayanya nih. Ya lah, banyaklah itu. Karena ke pengajian datang dia, karena di pengajian itu tidak diajarkan ilmu ini tidak diajarkan di pengajian. Akhirnya yang terjadi apa? Dia menganggap dia itu, wah sudah aku ini ahli takwa tuh bang, sudah, ya kah? Baik, sudah baik daripada orang. Nah buktinya, mana aku hari-hari berbuat dosa, bangun tidurku aku berbacaan, sholat subuh, habis itu bekerja, beramal soleh, sambil kalau ada uang bersedekah, ada tukang minta-minta aku kasih, di warung di toko tuh apalagi, sudah johor sholat berjamaah, asar sholat berjamaah, nanti ke pengajian, malamnya, sorenya ada waktu membahagiakan keluarga, membelikan istri mobil, apalagi dah kurangnya aku nih di masjid. Andaikan tidak aku menyumbang di masjid tuh, bisa tidak berdiri lagi masjid tuh, di masjid taklim tuh. Nah gara-gara aku lalu masjid taklim tuh ada. Andaikan tidak ada bisa masjid taklim tuh, ya paling ndak bisa jadi apa-apa juga. Nah, misalnya seperti itu ya. Tidak diajarkan masalah ini, bersandar hanya kepada amal saleh saja, melihat sebagai tanda saja bahwa ini berarti aku ini masuk surga, melihatnya akan datang. Engkau harusnya memperhatikan bagian yang di belakang, bahwa ini sudah ada ketetapan Allah bahwa kamu dapat melakukan itu, dikarenakan hanya semata inayah, pertolongan, kekuasaan Allah aja wajal. Jahil, kamu menjadi jahil keadaan itu. Wa man jami'a bainahuma. Nah ini yang betul. Siapa yang menggabungkan keduanya? Ya kah? Menggabungkan keduanya. Apa yang digabungkan? Apa tadi? Ya, bahwa kita beramal soleh, tetapi juga kita sadar amal soleh, usaha kita dalam amal-amal akhirat ini, kebaikan ini pun terjadi semata-mata karena inayah Allah. Ini yang diinginkan, digabung. Wa man jami'a bainahuma, bahwa muhakkik kamil, itulah muhakkikun kamilun, itulah orang yang sebenar-benarnya sempurna. Nah ini ilmu kesempurnaan. Nah ilmu kesempurnaan apa? Memadukan dua hal, antara hakikat dengan syariat. Nah dipadukan antara hakikat dan syariat. Ya kelak ada kelak istilah ilmu syariat dan ilmu hakikat. Hakikatnya apa? Hakikatnya ajal. Hakikatnya ajali. Semua ini sudah ada takdir, itu ilmu hakikat itu. Ilmu hakikat itu. Ini sudah ajali kita nih. Kita duduk hari ini, duduk di sini. Ini ajali ini. Sudah ditentukan Allah dalam takdir. Itu ilmu hakikat. Ilmu syariat, berusaha ke majelis tuh, datang malam minggu, ya lah. Padahal istri mengajak makan sate di mana? Makan bakso di malam minggu bang, sekali-sekali bang. Ya. Nggak bisa mengikuti itu, tetap datang ke sini, ya kah? Ada yang datang bersepeda, berkeringat, mangga,
Nah, menyempatkan. Yalah, berusaha memang usaha. Kalau tidak ada usaha jangan harap bisa cari yang enak-enaknya aja, tapi berusaha seberapa kuat mampunya. Yalah, berusaha. Itu namanya syariat. Nah, lalu kayak apa menggabungkan antara syariat dan hakikat? Kalau satu saja kita pakai, syariat saja kita jahil. Yang disebut jahil. Kalau hakikat saja bang, terserah Tuhan aja. Hendak ke majelis gak, hendak tidak kah? Ya kalau di rumah aja aku bisa aja aku masuk surga. Ya kah? Berarti hakikat aja itu. Yalah, maka bila hakikat saja magrur, maka orang itu tertipu. Yalah, merdut, orang itu akan tertolak di sisi Allah aja wajalla. Ayo, yang mana caranya digabungkan? Nah, digabungkan itulah yang dikehendaki dalam agama, syariat dan hakikat. Kita berusaha ke majelis ta'lim, kita berusaha mendengarkan ilmu, kita berusaha mencari berkah di dalam itu. Karena berkah itu kita tidak tahu yang mana saja, yang akan datang itu akan terjadi nanti. Maka kita siap-siap dulu merebut berkah rahmat Allah itu di bagian-bagian mana saja di muka bumi ini. Kita berusaha. Saya sendiri yang mengajar di masjid berusaha menyampaikan mana yang rahasia di dalam agama, supaya bagian-bagian yang tidak tersampaikan itu disampaikan, supaya mengisi kekosongan itu. Berusaha itu mengingat-ingat, duduk mungkin 1 jam 2 jam memikirkan apa lagi yang belum dicatat, di apa dan sebagainya. Berusaha, tapi harus sadar semua yang kita lakukan ini semata-mata tidak lain adalah ketentuan Allah, inayah Allah yang sudah ditetapkan Allah di ajali sana, di takdir sana, sehingga kita tidak merasa hebat diri kita. Kan kita kecewa nanti, ya kah, atas usaha kita ini ternyata kita tidak diterima Allah di akhirat. Jangan kecewa, itulah kehendak Allah aja wajana. Inilah alasan yang tertinggi mengapa seorang hamba itu diangkat Allah jadi aulia Allah. 5 aja, kenapa? Karena tidak lain, si hamba itu mengenali sifat perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, diri Allah itu yaktasu birahmatihi. Allah berkehendak mengkhususkan dengan rahmatnya lima yasa kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.